Hari ini saya kan banyak berbicara tentang bertanggung jawab atas perkataan, ya. Ibadah 1 dan ibadah 3, secara khusus saya akan mengambil segmentasi keluarga, karena ibadah pertama ini ada next dan impact, dan itu rata-rata sudah menikah, ya. Jadi saya akan lebih mengarah ke arah rumah tangga, bagaimana bertanggung jawab atas sebuah kata dalam rumah tangga. Tetapi nanti di ibadah kedua, karena isinya adalah Kindle, Star dan OC, saya akan lebih mengarah ke segmentasi umum. Ya, tapi buat teman-teman di sini yang belum menikah bukan berarti saudara tidak bisa mempraktekkan, karena tetap ada poin-poin yang saudara bisa sampaikan. Nah, saya berikan topik ibadah pertama ini adalah menjaga kata membangun keluarga. Nah, saya perlu ingatkan masterpiece Tuhan dalam kehidupan ini. Ya, masterpiece Tuhan itu adalah rumah tangga, saudara. Ya. Masterpiece itu adalah produk terunggul, karya paling utama, prioritas pertama. Masterpiece Tuhan itu keluarga. Oleh karena itu kenapa pada waktu pertama kali bumi diciptakan, institusi pertama yang Tuhan bangun di muka bumi, yang bertanggung jawab membuat bumi makin baik, itu bukan gereja yang kudus. Tuhan tidak membangun gereja dulu, Tuhan tidak membangun perusahaan yang kaya dulu, Tuhan tidak membangun sebuah pemerintahan yang hebat, langsung ada presiden, menteri dan sebagainya, tidak. Tapi Tuhan membangun sebuah keluarga yang kecil, tetapi itu diberikan mandat terbesar untuk membuat bumi makin baik. Karena itu kenapa saya mengatakan, kalau keluarga kokoh, gereja kokoh. Saudara setuju dengan hal ini? Gereja kokoh itu berasal dari kumpulan keluarga yang kokoh. Kalau keluarga kokoh, RT kokoh, keluarga kokoh, perusahaan kokoh, keluarga kokoh, kota kokoh, keluarga kokoh, bangsa itu kokoh. Oleh karena itu kenapa sekali lagi buat Tuhan itu gereja yang kudus, perusahaan yang kaya, pemerintahan yang hebat, itu kalah pentingnya dengan keluarga. Kalau keluarga itu kuat, maka otomatis semua lini itu akan kuat. Coba cek institusi pendidikan, rata-rata anak-anak bermasalah itu berasal dari keluarga, saudara. Perusahaan-perusahaan yang penuh dengan pemberontakan itu bermula dari sebuah keluarga, saudara. Karena itu kenapa saya mengamati, saudara. Pernikahan itu penting, saudara. Ya. Tetapi saya menemukan ada sebuah fenomena. Ini sebuah fenomena. Fenomena ini mengatakan seperti ini. Menikah itu diinginkan oleh semua orang yang belum mengalami. Siapa di sini belum menikah? Ya. Ya. Kepengen menikah? Pengen. Ya, itu kalau tidak pengen menikah berarti ada trauma kehidupan. Ya. Menikah itu diinginkan oleh semua orang yang belum mengalami. Tapi disesali oleh banyak orang yang sudah menjalani. Saya pernah mendapatkan survei, 70% keluarga yang sudah menikah, mereka sempat terpikir untuk bercerai. 70%. Terpikir. Kalau tahu menikah sesusah ini aku tidak mau menikah. Itu terpikir. Pernah suatu ketika saya datang ke sebuah komsel keluarga dan waktu itu saya survei. Siapa yang di sini sempat terpikir untuk bercerai? 70%. Terpikir. Tapi kami berdoa di SMCC. Semua tidak pernah menyerah dalam pernikahan. Yang belum menikah jangan bilang amin dulu. Saudara belum menjalani. Nah, karena itu kenapa mempelajari sesi pernikahan itu penting. Karena prinsipnya kita akan menguasai apa yang kita pelajari. Anda mengalami kesulitan dalam pernikahan, Anda mempelajari pernikahan, Anda akan bisa menguasai, bahkan bisa menghandle pernikahan dengan baik. Nah, saya akan mulai. Ada 5 permasalahan dalam pernikahan. Ya. Saya berikan akronim KUPAS. Ya. Pertama komunikasi, kedua uang, ketiga peranan, kekacauan peranan. Yang keempat itu adalah anak atau parenting. Kelima itu adalah spiritualitas. Tapi permasalahan yang paling fundamental itu adalah komunikasi.
komunikasi itu seperti ini. Yang tidak masalah jadi masalah karena komunikasi. Yang masalah menjadi tidak masalah karena sebuah komunikasi. Komunikasi ini sebuah permasalahan yang paling fundamental. Uang baik, komunikasi tidak baik, rumah tangga tetap tidak baik. Kenapa? Mulai sembunyi-sembunyian ya, tentang masalah penyimpanan uang dan sebagainya. Tapi meskipun uang tidak baik, tapi kalau komunikasi baik, suatu ketika nanti Tuhan akan memberitakan berkat datang dalam rumah tangga kita. Peranan baik, komunikasi tidak baik, lama-lama pasti akan kacau. Tapi kalau peranan tidak baik, komunikasi baik, masih bisa dimuridkan. Anak baik, komunikasi orang tua tidak baik, lama-lama anak menjadi tidak baik. Spiritualitas baik, komunikasi tidak baik, lama-lama spiritualitas juga pasti akan terganggu. Karena itu kenapa komunikasi itu adalah nafas dari sebuah hubungan. Tahapan awal sebuah hubungan komunikasi. Tahapan yang mengiringi sebuah hubungan komunikasi. Tahapan akhir sebuah hubungan yang menentukan hubungan itu berakhir atau tidak. Itu adalah komunikasi. Komunikasi itu penting. Komunikasi itu nafas dari sebuah hubungan. Karena itu saya percaya seperti ini. Kalau seandainya di muka bumi ini ada 1000 keahlian. Satu keahlian yang perlu kita latih itu adalah komunikasi. Karena contoh yang tidak masalah jadi masalah karena komunikasi. Misal suatu ketika seorang istri meminta suaminya beli telur. Beli telur ke pasar. Ini remeh. Tapi ini bukan sharing pribadi loh ya. Ya tolong. Bukan ya. Ya. Pergi ke pasar ya. Waktu pergi ke pasar, beli telur, bingung kan. Tidak pernah beli telur. Beli berapa kilo? Ya sudah 3 kilo. Pulang bawa 48 butir. Ya 48 itu. Terus waktu pulang sampai rumah, istri bilang, kamu kenapa beli telur sebanyak itu? Di rumah masih ada stok. Belanja itu mikir dong. Loh, gara-gara telur, itu bisa tengkar. Komunikasi itu, saya melihat itu penting sekali, saudara. Karena itu kenapa orang yang ahli komunikasi, dia dihindarkan dari banyak masalah kehidupan. Kenapa? Karena banyak masalah itu muncul karena sebuah komunikasi. Ya. Kenapa? Komunikasi itu adalah sebuah keahlian yang perlu kita latih. Lihat. Yakobus 3 ayat yang kedua. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Apakah tidak kelihatan, saudara? Oh kelihatan ya. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Perhatikan ini. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah, saya lama sekali merenungkan ini. Kenapa indikator kesempurnaan itu adalah kalian dalam berkata-kata? Sempurna itu artinya bukan orang tanpa cacat celah. Sempurna itu adalah matang rohani. Sama-sama kata matang rohani. Sempurna itu dewasa rohani. Ternyata tolak ukur kedewasaan itu tergantung penguasaan diri dalam berkata-kata. Kepingin marah, tahan. Wow, itu orang dewasa rohani. Mau ngomong Tuhan bilang diem. Waduh, itu ciri dewasa rohani. Ternyata saudara, kalian ngegas dan ngerem dalam hal kata-kata. Itu menentukan kesempurnaan kita. Saudara. Kenapa kesempurnaan itu kok dilambangkan dengan kata-kata? Lihat ini. Kenapa perkataan itu melambangkan kesempurnaan seseorang? Karena apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Kualitas perkataan kita itu tergantung dari kualitas hati kita. Kalau hati kita ini baik, saudara, perkataan keluar itu baik. Ya tidak salah sih marah untuk memberikan shock terapi. Tidak apa-apa. Tetapi jelas waktu kita ngatakan, kamu berpikir dong. Itu bukan nuansanya menghancurkan. Rohnya itu membangun. Saudara. Karena spirit itu terasa betul. Bukan berarti setelah ini kita selalu bilang shalom. Gitu. Dicuri. Pokoknya shalom. Tidak. Boleh dong marah, Yesus juga pernah marah. Tapi motivasi Yesus waktu marah itu motivasinya itu membangun. Saudara. Kualitas perkataan terlihat dari kualitas hati. Dan jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kualitas hati. Itu tergantung dari
kualitas hati akan menentukan kualitas kehidupan. Kualitas perkataan menentukan kualitas hati. Kualitas hati menentukan kualitas kehidupan. Karena itu kenapa kualitas perkataan kita menentukan kualitas kehidupan kita. Ya. Perkataan itu menggambarkan isi hati kita. Hati melambangkan kehidupan. Wow, ini PR buat orang sanguin. Buat orang intim itu PR. Ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa menghandle perkataan kita? Ada 4 prinsip dalam komunikasi. Saudara yang single, anggap aja ini pra-konseling. Tapi kalau masih jauh, saudara bisa ambil beberapa poin untuk saudara praktekkan. Ya. Agar saudara tidak lupa, saya berikan akronim RASA. Ya. Jadi setiap kali berkomunikasi, ingatlah harus punya rasa dalam komunikasi. Biar pernikahan Anda ini menjadi pernikahan yang kokoh. Unsur pertama, R, ini unsur terpenting. 5 permasalahan pernikahan, paling utama komunikasi. Tapi dari prinsip komunikasi dalam pernikahan, unsur utama yang harus kita punya itu R ini, rendah hati. Kenapa kita harus rendah hati? Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusaha memelihara apa saudara? Sama-sama katakan kesatuan roh. Oh, setuju enggak? Menikah itu 2 menjadi 1. Kualitas kerendahan hati menentukan kualitas kesatuan. Kita ini tidak bisa bersatu kalau kita tidak rendah hati. Karena itu kenapa teman-teman di sini, saudara yang sudah jadi PK Majemuk, itu pelatihan kerendahan hati sebelum nanti saudara menikah aja. Karena PK Majemuk itu kan, aku pengen A, kamu pengen B, rendah hati. Itu enggak gampang. Ya. Ini kalau tidak ada kerendahan hati, sulit. Suami istri bersatu itu sulit. Jadi kalau suami istri sama-sama sombong, endingnya apa? Pasti cerai. Itu pasti. Sudah. Kualitas di sini jelas, hendaklah kamu selalu rendah hati. Kenapa? Agar terjadi yang namanya kesatuan. Lo menikah itu kan 2 menjadi 1, itu perlu yang namanya kesatuan. Catat ini. Spirit kerendahan hati itu seperti ini. Ini spirit kerendahan hati. Demi kebaikan bersama, aku siap mengalah. Itu spirit kerendahan hati. Saudara. Demi kebaikan bersama, aku siap mengalah. Jadi bukan demi kemenanganku. Itu kerendahan hati. Saudara. Kadang-kadang kita ini yakin benar ya. Demi kebaikan bersama. Aku siap mengalah. Ini kalau dalam, ini kan humble, betul? Bootcamp level pertama. Konflik itu terjadi karena tidak ada unsur ini. Saya beri parameter ya, dalam pernikahan ya. Apa parameter kerendahan hati ya? Saya berikan 5 parameter. Membuat kita mau berkata, aku salah, maafkan aku. Oh itu saya menemukan loh. Ada banyak suami istri yang mereka tidak mau mengatakan itu. Saudara, maaf. Saudara boleh tidak setuju dengan saya. Ajaran psikolog mengatakan ada 5 bahasa maaf. Yang satu verbal, yang kedua dia, yang ketiga melayani. Saya menemukan ada orang-orang seperti ini. Dia tidak bisa ngomong minta maaf. Tapi untuk menebus kesalahannya, dia melayani lebih banyak. Saya tidak setuju. Saudara. Karena Alkitab mengatakan iman itu muncul dari pendengaran. Kita tidak bisa membayar sebuah perkataan maaf dan itu digantikan oleh sebuah uang dan tenaga. Tidak bisa. Saudara. Saya menemukan ada orang-orang tetap loh, salah. Dia tidak mau bilang maaf. Nanti lama-lama Roh Kudus tegur, dia tetap tidak mau bilang maaf juga. Dan akhirnya tebus dengan apa? Perbuatan baik. Tidak bisa. Alkitab bilang ampun itu confess. Saudara. Jadi suami istri itu kerendahan ini.
aku salah, aku minta maaf. Karena saya temukan ada banyak orang, itu tidak bisa bilang minta maaf. Saya tidak tahu karena apa, karena saya tidak pernah mengalami. Membuat kita mau mendengar sampai tuntas tanpa memotong. Ini baru ngomong sak kata, ini satu kata. Satu kata, satu kata, satu kata, satu kata. Lalu siapa yang dengar? Anak gitu. Papa kan yang dengar siapa? Anak. Membuat kita mau mendengar sampai tuntas. Ini tidak gampang loh poin 2 ini. Apalagi kalau dia ini pengarang buku. Panjang. Dari 20 menit, intinya di 1 menit terakhir. Tidak gampang. Orang intim susah ini. Saya belajar. Apalagi kalau wanita. Masa gini, wanita beda, pria dan wanita itu beda. Ada 10 perbedaan pria dan wanita. Wanita itu gini, kesalahan kita 23 tahun yang lalu, itu bisa dihubung-hubungkan dengan kesalahan Anda saat ini. Saya menemukan waktu itu, contoh seperti ini ya. Anda lupa ngasih kado ulang tahun. Ya, misal ya, itu 23 tahun yang lalu. Dan tahun ini, pas hari ini, saudara jemput terlambat. Itu kemarahannya bisa dihubungkan 23 tahun yang lalu, di mana Anda tidak memberi kado. Buat pria, lu kok bisa terhubung? Wanita itu bisa menghubungkan folder-folder di masa lalu. Lu bener, saya sempat kadang waktu saya debat gitu, kok kamu melompat-lompat? Tapi ternyata waktu saya pelajari 10 perbedaan pria wanita, bener, pria itu fokus. Sudah masalah ini. Wanita itu, enggak kok, ini ada hubungannya, ini dengan ini. Lu hubungannya opo gitu ya. Tapi memang seperti itulah wanita. Dia bisa menghubungkan. Karena dia itu mengandung. Wanita itu pengingat. Terlepas dari DISC-nya. Wanita itu pola pikirnya gini, hari ini ke belakang, cenderung. Pria hari ini ke depan. Karena itu kenapa sekali pria melakukan kesalahan terhadap wanita, maaf misal selingkuh, itu susah sekali loh diampuni. Bukan saya mentoleransi wanita untuk tidak memaafkan. Karena wanita itu selalu mengevaluasi. Pria itu, wes toh, maju. Wanita, enggak bisa, lihat ke belakang. Ya. Karena itu kenapa? Itu enggak gampang. Waktu ngelihat istri marah, tapi kan saya lebih baik ngelihat istri marah daripada saya ngelihat suami marah. Kalau suami berarti saya menikah dengan pria dong. Ya, saya lebih baik saya melihat istri marah gitu kan. Itu, saya juga punya banyak kelemahan, saudara. Tapi kadang, iso dihubung 23 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu. Saya bingung. Tapi saya belajar. Coba dengarkan sampai tuntas. Membuat kita siap kalah dalam perdebatan tapi memenangkan hubungan. Udah, Mbak salah. Ya wes lah, ini bukan benar dan salah kok. Ya, bukan masalah prinsip kehidupan. Ya. Kalah debat, menang hubungan. Tidak hanya menuntut pasangan mendengarkan kita, tapi kita juga mau mendengarkan dia. Dengarkan aku. Tidak. Kita juga mengatakan, aku mau mendengarkan kamu. Yakin, nah ini penting. Yakin saat diri kita benar, belum tentu pasangan kita yang salah. Ini prinsip. Kadang kita ini yakin gini, waktu aku benar, kamu pasti salah. Tidak. Waktu saya benar, belum tentu istri saya itu salah. Ya. Sama, nanti saudara perhatikan itu di Komsel. Saat PK yang lain itu, saat Anda benar, belum tentu PK yang lain itu salah. Yang kedua, R rendati, yang kedua itu kata kunci Allah dan jemaat. Ya, saya percepat ya. Ingat, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, seperti jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami. Hai suami, kasih istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Berarti suami itu perlambang Kristus, istri itu perlambang jemaat.
Berarti responnya waktu tengkar, para suami seperti ini. Waktu tengkar ya, ingat bagaimana Kristus bersikap menghadapi kebebalan jemaat. Menghadapi jemaat yang ngomel terus ya. Sudah diberkati selama 10 tahun, tapi 1 bulan perusahaan itu misal sepi langsung komplain. Bagaimana? Sikap Kristus bagaimana? Jadi refleksnya itu, pria itu Kristus, istri itu jemaat. Ya. Nah, ini beberapa contoh, mestinya setiap sikap ini ada sekitar 6 poin yang saya coba temukan, tapi saya ramu jadi 2 poin. Nah ini sudah. Sikap suami terhadap istri itu sikap Kristus terhadap jemaat. Memberikan rasa tenang dan aman. Tuhan itu selalu memberikan ketenangan. Meskipun jelas kita itu salah. Tapi Tuhan selalu memberikan ketenangan. Saudara setuju dengan hal ini? Berarti waktu istri kita, wah ngomel gak jelas padahal kita nih. Kamu kok bangun jam 8? Loh padahal kita sudah bangun jam 7, cuci baju, misal seperti itu. Terus jam 8 kurang seperempat tidur lagi. Gitu kan. Misal, wah ngomel dulu gitu ya. Tetap berikan rasa tenang. Pemaaf. Suami itu harus pemaaf. Karena Kristus mencintai jemaat itu sampai mati. Saudara setuju dengan hal ini? Berarti batasan minimal kita memaafkan istri itu sampai kita mati. Pemaaf. Istri salah. Tak ampuni, wes. Tuhan jengkel. Roh Kudus bilang, sayangnya aku tidak bisa jengkel. Gitu. Tapi aku selalu memaafkanmu kan. Pria itu pemaaf. Karena pria itu Kristus. Sama-sama katakan pria itu Kristus. Saya berjuang, saudara. Tengkar gitu, refleksnya Kristus. Bagaimana caranya pemaaf? Renungkan 14 definisi kasih. 1 Korintus 13, setiap hari 1. Kasih itu sabar, sudah tiap hari. Sabar, 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 sabar. Udah, besoknya kasih itu tidak mementingkan diri. Sudah, hidupnya aja. Kasih itu tidak mementingkan diri. Tidak mementingkan diri. Mosok sih, setahun tidak ada yang efek satu sama sekali. Sikap istri terhadap suami, jangan menghina. Masa jemaat menghina Kristus? Kamu itu loh. Kerja gak iso, ngomong gak becus. Melaku juga gak jelas. Hidup lagi gitu. Duh, gak bisa. Jangan menghina. Istri tidak boleh menghina suami. Bahwa ini kalau dijelaskan lagi jauh bisa lebih dalam. Kenapa tidak boleh menghina? Saya tidak menulis gini, jangan memukul. Tidak. Suami itu lebih terpukul. Itu bukan karena pukulan Anda, tapi hinaan Anda. Anda boleh pukul, tapi jangan hina. Itu suami. Misal saya salah dipukul, pak gitu. Tapi aku bangga punya suami kayak kamu. Oh, gak pengaruh pukulannya. Tapi kalau gini, saya tidak pernah dipukul. Tapi aku ini menikah dengan kamu itu tidak bahagia belas. Itu pukulan buat suami. Suami itu, tapi jangan sampai karena boleh dipukul lalu besok Anda ambil tokat baseball. Ya, tolong jangan dikat. Itu ya nanti jangan dikat. Seperti ngeri. Ya, jangan menghina. Jangan arogan. Seperti Anda minta petunjuk kepada Tuhan. Seperti itulah spiritnya seorang istri meminta petunjuk kepada suami. Meskipun kadang suami tidak bisa menjawab. Itu spirit loh. Aku boleh tidak beli handphone? Suaminya bilang, loh itu kan gaji-gajimu, uangmu. Iya, tapi gaji yang kuterima ini adalah hasil berkat karena Tuhan melihat hubunganmu dengan aku. Loh itu kan sama seperti Anda bekerja. Tapi kadang waktu Anda beli sesuatu kan Anda minta izin sama Tuhan kan? Tuhan boleh enggak aku ini beli handphone? Loh itu kan uangmu. Iya. Tapi uang ini enggak mungkin meluncur kepada dompetku kalau bukan kau yang memberkati. Jangan arogan. Karena itu paling sulit. Istrinya S3, suaminya SD. Tantangan terbesar suami, mencintai istri apapun yang terjadi sampai mati. Tantangan terbesar istri, tetap menghormati suami tanpa melihat kemampuan diri.
Loh, kalau suaminya S3, istrinya SD, gampang. Tapi kalau istri S3, gajiku 100 juta, gajimu 1 juta, oh itu susah itu. Susah. Beda, bahasanya beda. Ketiga, S, sabar. Apa itu sabar? Nah, lihat ini. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Berarti sebelumnya ada kegeraman enggak? Diredakan karena jawaban yang lemah lembut. Berarti yang masalah menjadi tidak masalah karena sebuah perkataan. Tapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Berarti sebelumnya tidak ada amarah. Tiba-tiba muncul amarah karena sebuah perkataan. Berarti yang tidak masalah jadi masalah karena sebuah perkataan. Saya yakin saudara masih hangat tentang sebuah kisah. Ada seorang pria yang ke sekolah membawa preman karena mendengarkan anak-anaknya diolok-olok. Pernah? Tahu ya, itu sampai viral betul. Itu karena sebuah apa sih? Perkataan aja kan. Tapi karena sebuah perkataan orang tua hancur, orang tua resah, sekolah terlibat, banyak itu sampai jadi berita nasional. Cuma gara-gara apa sih? Di lapangan olahraga saling mengolok. Ngolot ini. Berarti benar, hidup mati dikuasai lidah itu benar. Jadi percayalah kalau kita ahli komunikasi ya, yang masalah menjadi tidak masalah. Yang tidak masalah itu justru menjadi masalah. Nah, bagaimana cara kesabaran? Melibatkan kesabaran itu butuh pikiran, perasaan tubuh. Pikiran itu seperti ini, pemilihan kata-kata yang baik. Ya, jadi sebelum ngomong itu, pilih kata-kata yang baik. Kata-kata itu harus membangun. Saya beri contoh langsung. Kamu setiap kali mengerjakan, kok selalu ada problem sih? Kata-kata. Coba diganti ini. Biar waktu kamu mengerjakan tidak ada problema, ayo kita cari solusi bersama. Oh itu beda loh. Pemilihan katanya itu beda. Perasaan itu adalah intonasi. Intonasi mengirimkan emosi. Kata-katanya sama, intonasinya berbeda. Itu beda artinya. Karena itu kenapa kalau sudah konflik, tolong jangan dibahas di chat. Ya, jadi kalau sudah di grup konflik ya, sudah diam dulu, kita bahas waktu ketemu. Contoh, kata-kata sama intonasi berbeda. Kamu kok sering terlambat? Tuduhan. Beda dengan ini. Kamu loh, kok sering terlambat? Nuansanya kepedulian. Kata-katanya sama. Tubuh itu gestur tubuh. Loh, gestur tubuh itu melebihi pemilihan kata dan intonasi loh. Tubuh itu lebih kuat. Contoh misal gini. Suami bilang sama istri, aku memahami perasaanmu. Mata menatap, kepala ganggu, aku memahami perasaanmu. Dibandingkan, aku memahami perasaanmu. Mata merendahkan, bibir tersenyum sinis, tangan seperti ini, kaki seperti ini. Aku memahami perasaanmu. Beda. Gestur itu lebih kuat daripada pemilihan kata dan intonasi. Ini kita harus belajar. Jadi sebelum ngomong itu, pikiran, perasaan, tubuh. Itu harus kita belajar melatih. Yuk, berikutnya. Yang keempat, arah. Atau tujuan. Perkataan kita arahnya kemana? Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Sama-sama kata membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya, mendengar apa? Mendengar perkataan baik yang untuk membangun ini dulu. Beroleh kasih karunia. Jadi perkataan kita itu bisa menjadi kasih karunia yang membangun, tapi juga bisa menjadi kutuk yang menghancurkan. Itu tergantung arah, motivasi, dan tujuan kita berkata-kata. Jadi kalau kata-kata motivasinya itu membangun, itu tiba-tiba orang mendengarkannya itu beroleh kasih karunia. Tapi kalau fokusnya menghancurkan, itu sama seperti ini. Saya berikan analogi. Kekuatan seorang dokter itu ada pada obat. Ya. Dokter itu bisa menggunakan obat untuk menyembuhkan, tapi juga bisa menggunakan obat untuk membunuh. Apa jadinya? Kalau ada seorang dokter menggunakan obat untuk membunuh. Saya percaya demonya berjilid-jilid. Oh, dokter menggunakan obat untuk membunuh. Itu kan sama seperti kita. Kekuatan orang percaya itu pada perkataan firman. Setuju?
Perkataan kita itu bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Ini saya belum berhasil ya, saya masih belajar. Saudara. Orang Kristen yang menggunakan kata berfokus untuk menghancurkan. Itu sama seperti seorang dokter menggunakan obat untuk membunuh. Kamu kok menggunakan obat untuk membunuh sih? Itu sama seperti kita punya kekuatan perkataan, kita gunakan untuk menghancurkan orang. Ya. Berkomunikasi itu bukan sekedar melampiaskan emosi. Ya. Tapi membangun seorang pribadi. Ya, komunikasi itu bukan cuma sekedar melampiaskan emosi, tapi membangun secara pribadi. Saya tutup dengan ini. Selesai. Oh, gak usah. Ya. Ini saya menggunakan PowerPoint dibuatkan anak saya. Kebetulan kemarin kosong, ya kan sama berjibaku bekerja sama untuk buatkan. Dan tiba-tiba setelah buatkan saya bingung kok tiba-tiba muncul sebuah materi yang tidak pernah saya catat. Saya bingung, setelah saya kirimkan, loh ini dari mana? Saya bingung. Keluarga adalah mahakarya Tuhan di bumi ini, namun mahakarya ini hanya bisa tetap indah jika dijaga dengan satu hal penting. Wah, lebih puitis. Perkataan yang membangun, kata-kata kita bisa menjadi jembatan atau jurang, bisa membawa kehidupan justru kehancuran. Komunikasi bukan sekedar mengungkapkan isi hati, tapi sebuah seni saling memahami, merendahkan, dan memilih kata menumbuhkan. Saat kita menjaga kata, kita sungguhnya sedang menjaga hati. Saat hati terjaga, keluarga pun kokoh. Ingatlah, menjaga kata itu membangun keluarga. Nah, saya tutup dengan ini. Satu sumber daya kita yang tidak pernah habis itu kata-kata. Uang bisa habis, tenaga bisa habis, kecerdasan dan kemampuan ada batasannya. Tapi kata-kata kita itu tidak pernah habis. Berarti kalau Tuhan mempercayakan pengurapan itu pada setiap kata-kata kita ini bisa menolong orang dalam jumlah unlimited. Karena ini tidak pernah habis. Uang Anda bisa habis lah. Tapi perkataan ini tidak pernah habis. Apalagi zamannya sosmed sekarang. Anda ngomong sesuatu di TikTok, itu bisa ribuan orang mendengar. Mari kita berdoa agar Tuhan mempercayakan pengurapannya itu pada kata-kata kita. Sehingga waktu kita mengatakan sesuatu, ada banyak orang yang rohnya, jiwanya, tubuhnya itu dihidupkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini, kami berdoa biarlah firman yang telah disampaikan itu memperlengkapi kami, menolong kami, agar kami bisa bertanggung jawab atas setiap perkataan kami dalam kehidupan ini. Kami percaya orang yang punya penguasaan diri dalam hal kata-kata, dia akan menjadi orang yang dewasa rohani. Roh Kudus, kami punya banyak keterbatasan. Tapi Roh Kudus tolong kami. Agar lidah kami ini penuh dengan anugerah yang membangun. Sehingga setiap orang berjumpa dengan kami, yang terikat itu tiba-tiba mendapatkan kemerdekaan. Tuhan itu hebat. Kata-kata paling sederhana pun bisa Tuhan pakai untuk membangun iman orang yang sudah mati. Sempurnakan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita sama-sama berkata, amin.